sering ikut takziah, tapi tidak ada ceramah. Yang ada orang mengaji. Yang mendengarkan menangis. Nalului matanya jadi matana menangis mendengarkan orang mengaji. Kenapa demikian? Karena yang mengaji adalah orang Arab. Yang dibaca Al-Quran berbahasa Arab. Yang mendengarkan juga orang Arab. Jadi nggak tahu agak bentuannya. Jadi perlu ada ceramah sedikit supaya disetoi bentuannya ada dibawa pulang oleh-oleh bahwa lama teki pale kita mau mati. Oleh karenanya yang tadi yang mengaji, Masya Allah, saya kurang tahu berapa minggunya, tapi suaranya Masya Allah, mampu terjaga nafasnya. Saya juga dulu jago mengaji, tapi sekarang poso. Karena bapak saya juga qori dulu. Qori, saya, orang tua saya juara internasional tahun 70. Saya lahir di Bone. Mungkin ada dulu yang kenal namanya Mansur Bone. Nah itu nih orang tua saya, sangkatan Muhammadov. Saya juga diajar dapat sanadnya bagaimana membaca Al-Quran. Bukan hanya tajwid, tapi makharijul huruf, timbangan-timbangan huruf itu ketahuan itu kalau memang qari, bagaimana timbangannya huruf demi huruf. Makanya indah itu Al-Quran. Pada malam ini yang ceramah orang Bugis, yang dengarkan campur-campur ke apa? Ada Tommy barangkali orang Jawa. Ada Tommy orang Manda. Ada Tommy orang Bugis, Makassar. Jadi kita ceramah pakai bahasa Indonesia dicampur. Pada hari ini juga kita masih berada di suasana Lebaran. Suasana Lebaran. Sementara pada suatu hari Rasulullah pulang dari sholat Id, dia mengatakan amin, amin, amin. Sahabat-sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Tidak ada kegiatan, tidak ada doa-doa, tapi kenapa membaca amin, amin, amin? Makanya Nabi tanya, ya sahabatku, semua tadi Jibril datang. Dia datang, dia sampaikan kepada saya, ya Rasulullah, saya mau berdoa 3 hal. Makanya 3 kali Nabi mengaminkan. Kira-kira bagaimana ini doa kalau Jibril berdoa meminta kepada Allah, kemudian Rasulullah mengaminkannya? Maka diterima tuh deh. Diterima. Apa doanya? Jibril berdoa, puang, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan dan amal-amal ibadahnya kalau durhaka kepada kedua orang tuanya. Tuh, diterima tuh tidak? Jibril berdoa, Nabi Rasulullah mengaminkan, jangan kau terima amal ibadahnya, puasanya orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Mungkin tidak ada yang jadi ibu, ada orang tidak jadi ibu, tapi pasti dia anak. Oleh karenanya jangan sampai lupa kepada ibu bapaknya. Makanya biasa orang kalau menjelang Lebaran mau pulang kampung, mau pergi ketemu bapaknya, mamanya, bawakan oleh-oleh, cium tangannya, ambil ridhonya. Oleh karenanya ridallahu ridal walidaini, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Baru sedikit kekayaannya, baru ada mobil PT-PT, tidak mau dia bapak sama mamanya. Durhaka.
Dalam satu hari berapa kali kita bacakan Fatihah kepada ibu bapak tak? Jangan ditanyakan rekeningnya berapa, rekening tak mau mati. Ada ini mau kukirimkan, bacakan di Fatihah. Masih hidup, tidak apa-apa. Pahalanya Fatihah itu, dahsyatnya suratul Fatihah itu jauh lebih berat daripada apa yang kau dapatkan selama hidup di muka bumi ini. Kira-kira kita hidup di buminya Allah ini berapa tahun maksimal kira-kira baru kita nikmati? Saya saja 52 tahun napos Mekah. Tidak bisa makan cumi-cumi kodong. Langsung diimpus. Tidak bisa dimakan kambing. Padahal dulu itu kambing 1 ekor 4 orang jaka makan gitu. Iya, waktu di Arab di Mesir itu kambing muda dibakar di batas batu panas, tas 1 tapah. 1 jam lah busuk. Sekarang ada undangan, apalagi ada kepalanya. Ada tuh orang bilang makan nih kalau memang tidak boleh karena ada hadis Nabi. Antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Misalnya maka ada stroke, kok lo sekuman rebembe. Persoalannya itu, jadi kayak gini-gini. Kalau memang Tuhan berkehendak tidak begitu, makanya harus belajar. Sehingga dikatakan Allah mengangkat derajatnya orang yang mau belajar. Aku ruko. Nah itu tadi kembali tadi. Orang tua tak, karena ini cuma 30 menit. Pinggir-pinggirnya saja kita lewati, jam makin masuk. Masih ada kesempatan. Datangi orang tua tak, mama, bapak. Ibu tak antara hidup dan mati. Tapi dia apa aja menokok-nokok Ustaz. Capira mangan. Sembarang dan suruh itu orang tua. Kau juga nanti akan jadi orang tua. Orang tua akan kembali kayak sifatnya anak-anak, tunggu di umur 65 tahun. Mau diparutus itu. Kalau masih 40 mah gaya-gaya muka, masih pasang status. 50 masih ada statusnya. 60 lagi masih pasang status. Butuh gigi apa kawat gigi. 60 umurmu, jangan pokok pakai kawat-kawat lagi. Itulah teknologi. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya, puasanya orang yang durhaka kepada suaminya. Bilang ibu-ibu, kenapa istri yang durhaka, bukan suami yang durhaka pada istri. Persoalannya bukan persoalan durhaka. Yang bertanggung jawab adalah suami. Suami tidak bisa masuk surga, Pak. Biar duha tak 8 rakaat tiap pagi, ruku tak setiap malam. Kalau istri tak tidak tersenyum di pintu babanna surga, maka dia tamani tidak bisa masuk surga kita laki-laki. Tidak bisa. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Parakai keluargamu, benih. Makanya itulah yang membatasi. Seandainya bukan karena ini Pak, kena 5 beneta. Mata musuh dia pindah ke yang satu. Manok-manok dia pindah lagi. Tapi persoalannya adalah mampu tidak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulai muga pertama mananya di surga. Napa maka ada assalamualaikum, engkau nak ditanya kisah malaikat, laki kumang Abdullah, contoh kalau nama yang sama ya, laki nggak usah Abdullah, nanti ada yang sama Imran. Ada rabaco mo ada ya, kalau ada sama lain, laki kumang lain. Saya mau masuk surga, ini banyak ada pahala. Saya ketua pembangunan masjid, istriku ketua majelis taklim. Makanya malaikat, betul, nggak ada semua catatannya di sini. Jadi apa yang menghalangi aku masuk surga? Makanya malaikat tinggi mau taruh ini. Yang mana malaikat?
Rasa bapak. Ada di Tumalia yang dikenal oleh masyarakat. Ada sosial coko-coko di Makassar. Ada juga di Malawa dan Cipi. Semuanya diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu kasihanilah suami tak kodong supaya masuk juga surga. Kalau istri sudah bagus ibadahnya, sudah bagus sholatnya, taat pada suami, tidak ditanya mana suamimu, tidak, langsung lolos. Pilih surga mana yang kau mau. Tapi suami laki kumange, saya masuk mana istri, yang mana malaikat. Coba balik ke belakang, siapa itu yang berenang di neraka? Dia begitu, dia balik, la ilaha illallah Maimunah, contoh ya. Maimunah, kenapa ini bisa Maimunah berendam di neraka padahal dia ketua majelis taklim? Persoalannya, kamu tidak pernah periksa HP-nya istrimu. Makanya suami wajib hukumnya periksa HP-nya istri. Sekarang terbalik. Kenapa perlu diperiksa? Jangan sampai banyak orang habis cerita lewat WhatsApp-nya. Itu ibu anu begini, datang anu main. Siapa yang bertanggung jawab? Suaminya. Siapa suruh ku belikan di pulsa? Tanggung jawab suami. Jadi semua gerak-geriknya, apalagi kalau istri yang biasa suaranya besar. Kalau kemarin-kemarin diampuni, sekarang kalau sudah kita dengar, hati-hati makin. Kapan suara istri lebih besar daripada suami? 40 hari rezekinya ditunda oleh Allah. Tidak ada di sini toh? Pak? Tidak ada di toh? Kapan suara istri lebih besar daripada suaranya suami? 40 hari rezekinya ditunda oleh Allah. Mau datang dalil kan? Tapi kenapa zaman noko-noko, kenapa memang kau bodoh mentong ke bapaknya? Menyesal kat kawin sama kau. Nah, itu lagi menyesal pada 3 cucunya. Kenapa memang kau pikir lamar kak? Itu. Jadi gunanya apa? Ramadan, urusan kita kepada Allah sudah kita selesaikan. Sekarang setelah Ramadan, perbaiki urusan tak dengan di lingkungan keluarga tak. Baru di depan pagar-pagar tak. Siapa-siapa yang kita tamusrui, siapa-siapa yang kita habis cerita, siapa-siapa kita bukti. Ditolak. Jibril yang berdoa ini. Muhammad yang mengaminkan. Mangga di kelopak. Apakah kita mau dikasih lagi Ramadan tahun depan? Belum tentu. Sekarang lagi nomor ini. Jadi marilah kita perbaiki, ambil Bu, saya kodal lupa ya senang, saya sayang. Atau ayah, ibu. Minta maaf. Saling meridoi. Dampur. Saya saja di umur 52 tahun sekarang ini, terkadang kan namanya istri, perempuan itu tabiatnya demikian, karena yang ada pada seorang perempuan itu, istri itu namanya atifah, diletakkan di dalam dadanya. Laki-laki tidak. Perempuan ada chips diletakkan di dalam kalbunya, di samping kalbunya, namanya atifah. Apa itu atifah? Perasaan. Makanya ibu-ibu gampang mata musuh. Kalau tidak mata musik, pote-pote. Atau mak jaloi. Karena perasaan. Tapi di situ juga hebatnya ibu-ibu. Karena ada atifah, mampu dibonceng miring. Dibonceng dari Makassar sampai Parepare, kuat itu ibu-ibu. Tapi kalau laki-laki, belum tentu. Kagili-gili lagi mau dibonceng miring, orang lagi yang lihat, barangkali kawe-kawe. Lain lagi pandangannya. Itu hati Pak. Mampu menyimpan perasaannya. Beda kita laki-laki. Laki-laki dominan adalah akal.
Makanya jangan heran ibu-ibu kalau suami tak paling banyak bale-balena. Biar saya sering bale-bale sama istriku. Sehari berapa kali bale-bale, kalau tidak bale-bale lagi, dia apa aja manoko. Biar 20 tahun yang lalu singgung terus. Pada 20 tahun yang lalu masih singgung terus sampai sekarang. Nah, inilah perlu kita kuatkan. Jadi diberi berdoa, jangan kau terima amal ibadahnya, puasanya orang yang durhaka kepada suaminya. Jangan bilang suami juga durhaka. Istri tidak diminta pertanggungjawabnya, suami punya tanggung jawab di hadapan Allah. Suami punya tanggung jawab di hadapan Allah agar napi gau binemu. Apa yang dilakukan oleh keluargamu. Yang ketiga, doanya Jibril. Doanya Jibril yang ketiga, jangan kau terima ibadahnya, puasanya orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hablum minan nas. Hablum minallah, purani puasa tarawih, kemudian kita kembali makan lagi. Tinggal bagaimana aktivitas hubungan kita. Inilah makna taksiyah, hubungan silaturahim. Alhamdulillah, bersyukur almarhum masih banyak yang datang taksiyah. Anak-anaknya mungkin almarhum masih hidup semua. Ada berapa anaknya? 9 anaknya. Kalau 9 anaknya ini semua bacakan Fatihah setiap kali dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari saja, dahsyatnya suratul Fatihah. Agak tolak balik. Karena suratul Fatihah itu semua dikandung dari suhuf dari 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. 30 juz terangkum semua di dalam surah-surah pendek. Dan di surah-surah pendek semua terangkum di dalam suratul Fatihah. Oleh karenanya Fatihah adalah kendaraan tercepat, bahkan mampu menembus gelombang-gelombang apa yang kita tidak tahu dan apa yang akan datang. Itulah suratul Fatihah. Mari kita perbaiki hubungan silaturahim kita. Jangan karena berbeda cara memahami Al-Quran, jangan karena berbeda lebaran tak, jangan karena berbeda pola sudut kita sehingga hubungan silaturahim kita putus. Kalau mau aman-aman, menurut kaidah usul fikih ada hakim yang akan memutuskan dan ikutilah hakim itu. Dan hakimnya dalam persoalan ini adalah pemerintah. Al-hukmu. Jadi ikutlah kepada pemerintah. Itu hakim dalam kaidah usul fikih. Tapi kita di Indonesia masih sederhana. Kalau di Arab sana taat pada semua hukum yang ditentukan oleh pemerintahnya. Kecuali kalau memang kita terjun langsung memahami ilmu itu sendiri, silahkan. Tapi kalau hanya ikut-ikutan saja, mengklaim dirinya saya tunggu dulu. Atiullah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Ada yang mengatakan ulil amri minkum. Nah, ada majelis ulama, semua ormas ada di dalam situ. Itulah kelegaan. Jangan sampai kalbu kita, hati kita koslet. Tidak ada bedanya Ramadan yang kita lewati dan Ramadan yang akan datang. Apa bedanya kita dengan ular? Ular juga berpuasa 40 hari kalau mau ganti kulit. Ular sebelum dia puasa, ular toma senang. Setelah dia berpuasa karena ganti kulit, ular ton namanya. Setelah ganti kulit 40 hari dia puasa, bukan lagi tambah semakin ganas sambaran mau makan. Ganti juga kita kembali karena kita ada targetnya. La'allakum tattaqun, kita memperlihatkan. Bagaimana target tattaqun? Minimal maka pesek-pesek kita. Bukan karena kita harus doktor, bukan. Orang-orang tua dulu kita tidak ada di titelnya. Saya teringat kepada salah seorang guru saya di Mangkoso. Ada namanya guru mengaji saya, guru tajwid, guru Saida di Mangkoso. Dia bilang ke saya, mengaji makun rai.
maknanya itu terlalu mapale. Oleh karenanya ada dua huruf yang saya terima sampai sekarang saya amalkan. Iya alepu ikubah. Dan dulu dari tahun 85 sampai sekarang saya masih amalkan. Ada apa-apa, iya alepu ikubah. Iya alepu ikubah. Saya turun dari bawah, iya alepu ikubah. Saya mau ujian, iya alepu ikubah. Saya kurang tahu, bukan karena kesulitan saya, karena meyakini ini Al-Quran, iya alepu ikubah. Menurut realnya bahwa orang menuntut kuliah di program doktor S3 paling cepat katanya 3 tahun sampai 5 tahun. Dengan berkat doa ini saya garap disertasi saya, judulnya Kekuatan Barakah. Saya bisa selesai doktor 2 tahun. Dan saya cum laude. Iya alepu ikubah. Apa yang saya kaji? Kekuatan barakah. Tapi barakah nanti kita kupas pada kesempatan lain. Kembali kepada kesimpulan, karena sudah jam 9 kurang 5 menit. Mari sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tidak ada kata lain kecuali ilmu tobat. Ilmu tobat. Semakin kita kaji, semakin kita mau menguasai itu ilmu, semakin ada di atas kita. Tetapi taubat, semakin kita bertobat, maka semakin lembut kalbu kita menerima apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena berbeda literatur bacaan kita sehingga kalbu kita rusak. Saya teringat kisah Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik. Salah seorang murid dan guru berbeda paham, tapi dia patuh, tunduk. Padahal berbeda paham. Apa pahamnya yang berbeda? Imam Syafi'i memahami bahwa itu rezeki bisa ada kalau dicari. Itu menurut Imam Syafi'i. Nanti rezeki itu datang kalau dicari, disapa Pak. Sementara menurut Imam Malik, tidak. Ya sengedalle, toelo inkapole inketu. Yang namanya rezeki kalau memang daleta ada itu. Imam Syafi'i mengatakan, depuang, rezeki itu harus dicari. Maka walhasil dengan ininya, dengan kekuatan dan kegesikannya dia mengatakan, tabe puang, berikan saya izin, saya akan buktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Maka dia guruna, fadhal, silahkan. Maka berangkatlah Imam Syafi'i. 3 hari 3 malam dia keluar pergi cari pekerjaan, dan kebetulan dia bekerja di kebun kurma. Perkebunan, ada kebun anggur, ada kebun jeruk. Dia bekerja di situ. 3 hari dia bekerja, dia pamit sama majikannya. Tabe Syekh, saya sudah mau pamit. Setelah ia pamit, saya persingkat ceritanya, dikasihlah ia upah. Dikasih sekeranjang kurma, sekeranjang anggur, sekeranjang jeruk. Dan ia bawa dengan hati mengatakan, saya akan buktikan kepada guruku bahwa rezeki itu disapa Pak. Ini dia bawa. Dengan bangganya dia datang, terkumpul-kumpul dia datang. Saya persingkat sampai. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam. Imam Malik mengajar dari pagi sampai sore, tidak tinggalkan tempat duduknya. Datang muridnya Imam Syafi'i mengatakan, Puang kana, saya mau buktikan bahwa rezeki itu disapa. Setelah ia duduk, silahkan duduk. Sambil dia selesaikan mengajinya, dia soronglah Imam Syafi'i, ini buktinya Puang bahwa dalil itu disapa. Maka Imam Malik, boleh saya coba? Oh iya, silahkan. Dia ambillah anggur, sebelum dia masukkan di mulutnya, Puang, ngasih ngedalil. Tamangki disapa, engke pun. Imam Malik mengatakan, saya tidak kemana-mana. Kok jasa ngedal, yang namanya rezeki ada datang.
Dia baca bismillah, cenipa. Anggorok. Boleh saya makan jeruknya? Boleh. Dia bukas lagi. Masya Allah, dalek wak. Tamangki disapa. Menangis Imam Syafi'i. Dia ambil tangannya, gurunya dia cium. Adam pengetahuan. Hanya Allah lah yang menentukan segala apa yang kita rencanakan. Kita pun bertobat karena Allah meridhoi kita. Kenapa Allah meridhoi kita? Karena ada amal-amal sosial hubungan kita kepada sesama. Itulah yang menggerakkan sehingga kita mampu untuk bertobat. Adam sendiri bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbihim kalimatin fataba alaihim. Allah mentalkinkan Nabi Adam bertobat. Nah kita mari kita perbanyak ibadah kita, amal ibadah kita, hubungan silaturahim kita, sehingga kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 9 sesuai dengan waktu. Nanti kalau mau lebih jelas apa itu barakah, boleh buka di channel YouTube saya. Ada di channel YouTube saya berbagai konsep. Followernya belum serapa, baru ada 50 ribuan. Boleh buka, tapi jangan lupa like dan subscribe. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah meridai pertemuan kita, terkhusus kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, insya Allah mendapatkan syafaat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadil hajat, ya qafiyal muhimmat, ya muhillal mushkilat, ya arhamar rahim. Ya Allah, dengan berkah Al-Quran, dengan berkah suratul Fatihah, sekiranya dalam majelis ini semua yang hadir ya Allah, ada penyakit yang dideritanya, baik datangnya dari manusia ataupun dari syaitan ataupun dari dalam tubuhnya, dengan berkah suratul Fatihah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, dengan berkah Rahman Rahimu ya Allah, nun wal kalam ya ma wa ma yasturun. Sekiranya dalam majelis ini semua yang hadir pada malam ini ya Allah ada masalahnya, keluarkanlah dari masalahnya dengan berkah nun wal kalam ya ma yasturun. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilna ala nafsi turfat ain. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa sa'adah minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi tausiah yang dibawakan oleh Pak Kiai Dr. Sadik LC MSI yang banyak mengajarkan kepada kita.